Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, terima kasih banyak berkenan hadir di studio podcast dan di Al Akbar TV insyaallah yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Sebelum kita lanjut Bu, saya ingin sapa dulu pemirsa di mana saya berada. Anda punya kelapangan rezeki, jangan lupa sisihkan sedikit untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya Al Akbar yang sama-sama kita cintai ini menjadi ikon untuk kota dan Papua insyaallah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe kita punya channel ini, semoga semakin berkembang insyaallah. Alhamdulillah Ibu Atik ya? Iya, Ibu Kamat nih kepala madrasah. Masya Allah. Ibu ini penggiat dunia pendidikan. Dan sekarang alhamdulillah Allah berikan ada amanah tambahan sebagai kepala madrasah Ibu ya. Begitu Ibu Atik. Iya. Ibu memang dari kecil ada niat jadi guru atau gimana Bu? Kalau kita lihat dari kecilnya memang dasar pendidikan itu kan memang basicnya agama. Basic agama. Basic dari mana agama. basicnya? MI? Dari madrasah. Madrasah MI. juga? Menyambung ya? Iya, Linear. MI. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1 Polimak Jayapura. Oh dia lompat kalau begitu Bu? Iya. Dari MI lari ke SMP? SMP. Nah, setelah SMP? Setelah ke SMP ke Pondok Pesantren sempat ke Darul pondok Ulum Jombang. Iya. Nah. Jadi SMA-nya menimba ilmu lebih dalam. Lebih dalam untuk beragama. Iya. Tapi Pondok Pesantren. kalau kita bicara cita-cita dan keinginan waktu SD, waktu MI itu ada memang cita-cita jadi guru atau ini guru seperti apa? Belum ada gambaran. Gambaran memang. Gambaran tidak ada. Nanti dari Terserah pondok. Allah menempatkan saya di mana. Karena rezeki itu kan sudah ditentukan. Tapi waktu di pondok kemudian? Tidak ada gambaran juga. Belum ada. Iya. Nanti setelah kuliah gambaran ada, tetapi ketemu jodoh. Suaminya tidak mengizinkan untuk bekerja menjadi ibu rumah tangga. Sempat. Oh begitu. Setelah kuliah itu? Setelah kuliah. Ini kuliah di mana? Dulu kuliah di Jayapura. Jayapura juga? Iya. MI-nya Jayapura, SMP Jayapura, terus ke Pondok Jombang. Kembali lanjutkan di Jayapura. Ketemu jodohnya di Jayapura. Di Jayapura. Dosennya sendiri. Sendiri begitu. Ini cerita sinetron bisa jadi. Skenario Allah. Skenario Allah. Sebelum di Jayapura, di mana dulu Ibu? Di Jayapura dulu. Memang besar di Jayapura? Besarnya di Jayapura. Kecilnya di Jayapura. Oh begitu. Iya, besarnya di Jayapura. Cuma SMA-nya orang tua kirim ke pesantren. Iya. Nah kuliah kembali ke Jayapura itu? Kembali ke Jayapura. Kuliah di Al-Fatah Jayapura. Al-Fatah Jayapura? Al-Fatah Jayapura. Waktu itu belum jadi IAIN itu ya? Masih swasta. Swasta? Iya. STAIS itu ya? STAIS. Iya STAIS. STAIS Al-Fatah. Al-Fatah. Jayapura. Iya, Jayapura. Jayapura. Betul. Lalu kemudian sempat dilarang oleh suami? Sempat. Karena anak masih kecil. Oh gitu. Anak masih kecil, jadi harus konsen di rumah untuk urus anak. Membesarkan anak, urus anak. Biar suami yang mencari rezeki. Tapi suami memang dosen. Suami ya, waktu ketemunya dosen di Al-Fatah. Oh begitu. Cerita panjang ini. Karena memang waktu kuliah. Iya. Nah. Jadi waktu kuliah karena di pesantren itu kan sudah diajarin pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah yang diberikan di kampus. Sehingga itu yang menjadi ketemu dengan. Oh begitu. Artinya kriteria segala macam terbegitu. Terbaca. Nah, Ibu, lalu kemudian kapan ke Sorong? Setelah ke Fakfak dulu. Oh sempat ke Fakfak. Ke Fakfak dulu, suami membuka sekolah perguruan tinggi Islam
Sekolah Tinggi Al-Mahdi Al-Mahdi, Fak-Fak ya, itu. Al-Mahdi Fak-Fak itu pendirinya. Oh, almarhum Beliau pendirinya. adalah Tapi kan pendiri. kemudian dari Jayapura ke Fak-Fak dirikanlah Perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mahdi Fak-Fak. Fak-Fak. Iya. Nah, Allah punya kehendak lain. Setelah itu kemudian ibu ke Sorong dari Fak-Fak. Di Sorong itu pertimbangannya kan ada ceritanya. Bagaimana ceritanya? Di sisi lain kan keluarga tidak ada di Fak-Fak. Oh, Iya, kendalanya di situ. Memang ada keluarga dari suami. almarhum saja. kalau suami. Tapi kan suami sudah Iya, tidak iya. ada. Jadi pikir-pikir karena Fak-Fak itu juga dekat, Wah. biar pindah ke Sorong saja. Kapan waktu kita bisa jalan-jalan ke Tapi sana. waktu ke Fak-Fak itu sudah ada anak. Sudah ada anak, sudah anak ada. dua. Sudah ada dua. Anak dua, Oh, bahkan begitu. almarhum meninggal itu masih anak kedua di dalam kandungan. Oh, 6 bulan. Masya Allah. Tapi 6 tidak bulan. menggoyahkan semangat ibu untuknya. Ya, itu kan Allah bukan. Kemudian itu hijrah ke Sorong hijrah ke Sorong. bersamaan dengan pengangkatan Kalau PNS. hijrah ke Sorong itu sudah pegawai. Oh, pengangkatan. Pengangkatan. Ditempatkan di Sorong. Tempatkan di Sorong. Oh. Nah, penempatan pertama ibu di mana? Di Fak-Fak. Penempatan pertama Fak dulu. Satu angkatan gue dengan Ustadz waktu prajabatan di Jayapura. Tapi Fak. Lalu kemudian Fak-Fak. minta pindah ke Sorong. Iya, Tidak minta ikut pindah sejarah ke ya? Sorong. Oh, Minta setelah pindah Sorong, ke Sorong itu aturannya kan tidak boleh karena baru berapa? betul, harus 5 tahun 2 tahun, mestinya. 5 tahun baru 2 tahun Iya, saja. iya kok. betul. Tapi alhamdulillah. Tapi doa dan kesungguhan perjuangan luar biasa. Iya, mereka Ini- juga tahu kok ibu sendiri. Iya, Jadi, dari situ kemudian artinya spirit yang diberikan oleh almarhum suami untuk menjadi agen perubahan, dan ibu sekarang cenderung di agen perubahan di dunia pendidikan, dan sekarang diamanati di Sorong sebagai kepala madrasah MII Al-Ma'arif ya, Ibu. iya. Nah, Ibu dengan dunia pendidikan bagaimana, ada semacam apa gitu, Bu? Kalau melihat perkembangan pendidikan ini bagaimana menurut Ibu? Iya, kalau kita bicara pendidikan, memang namanya pendidikan madrasah ya. Nah, Mungkin dasar kita juga ya pendidikan agama. Ya. Kebetulan kan sarjana agama. Saya tertarik dengan kepala madrasah ini karena saya pernah menjabat sebagai pimpinan. Jadi apa salahnya kita menjadi pimpinan kepala madrasah dengan nawaitu dengan bagaimana madrasah ini ke depan akan lebih baik, lebih baik. dibanding yang kemarin. Iya, artinya ada perubahan-perubahan yang Ada signifikan perubahan. dalam Iya. pengembangan nilai karakter anak. Karakter Ya, tentu. keagamaan di madrasah. Kalau Ibu melihat, ini kan kita di beberapa zaman yang berbeda. Sekarang zaman IT. Di zaman kita dengan zaman sekarang, anak-anak model pendidikan bagaimana, Bu? Jelas beda. Nah, Kalau kita dulu, kan kalau kita berbicara pendidikan karakter, ya, ini kan baru. betul. Tapi sebenarnya pendidikan karakter itu sudah ada sejak dulu. Bahkan dulu tidak dikenal dengan Ya, pendidikan pendidikan karakter. karakter. Tapi anaknya berkarakter. Berkarakter, betul. Sekarang ada Sekarang pendidikan karakter anak. Iya. Nah, ini tantangan, Tantangan, guru ke betul. depan. Allah. Itu yang menyebabkan itu apa? Ya. IT kan, Iya. HP, orang tua kurang Tapi kontrol. tunggu, Bu, ini cerita anak-anak. Saya dengar ada ibu punya anak yang di luar negeri. Sekarang S3, S2-nya di Istanbul, Istanbul. Turki. Kebetulan waktu itu ikut tes di Jakarta. Kemudian dengan jumlah nilai prestasi, maka beasiswa dari kampusnya. Ya. Tetapi sebelum beasiswa itu ya dari yayasan yang di Jakarta sudah menghadap rektor UNIDA, Universitas Darussalam Gontor. Nah, meminta anak-anak yang berprestasi untuk dapat melanjut beasiswa ke luar negeri. Itu link kampus itu memang langsung ke Kairo? Bukan, ada
apa ya? Lembaga lagi? Lembaga kayak LSM begitu. Oh iya. Sampai komunikasi dengan saya, sampaikan, Ibu, anak Ibu ini kami beasiswa sampai doktor. Oh iya, subhanallah. Ya, waktu ditelepon ya. Itu telepon pertama ini. Telepon pertama. Insya Allah Zaim ini setelah S2, S3 kami pulangkan ke Sorong, kami yang antar ke Papua, mereka yang antar. Ini masa pertama ini ya. Menurut pembicaraan seperti itu. Setelah itu kan bangga ya. Iya. Ini beasiswa sampai doktor ini. Sampai doktor. Iya. Kemudian nanti diumrohkan. Oh, iya. Setelah didatangkan diumrohkan dengan anaknya. Itu yang disampaikan dari karena berprestasi. Iya, yang jelas berprestasi. Ya sudah, kayak itu kita sebagai orang tua ya. Nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata atau apa, itu memang terharu sekali. Ya. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada saya. Seperti itu. Di tengah-tengah tidak ada ayahnya. Iya. Dalam perjuangan tidak ada ayahnya ceritanya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Anak yatim. Jadi setelah yang diiming-iming tadi beasiswa sampai dokter itu, yang pertama itu ternyata tipu. Sempat begitu, Bu? Sempat down itu anak itu. Tapi tidak ada permintaan biaya misalnya, tidak ada. Tidak ada. Oh, artinya mereka tidak tertipu, tidak parah lah. Maksudnya kan anak-anak ini sudah posisi di Jakarta. Ada beberapa anak, ada dari Ternate. Pokoknya ada beberapa lah. Yang dari Pondok Darussalam ini. Dari Darussalam Gontor. Kalau tidak salah ada 6 orang anak yang berprestasi yang mau diberangkatkan waktu itu. Sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Ternyata tidak jadi. Tidak jadi. Pertama ceritanya ini. Jadi blank itu anak-anak di sana. Bagaimana? Sudah baca doa, apalagi dari kampung. Orang kampung suantar. Susah baru banget. Tidak jadi lagi. Luar negeri ini. Ya Allah. Ya Allah, haula wala quwwata illa billah. Termasuk saya punya anak kan, cuma kita memberikan motivasi. Itu cobaan. Insya Allah di balik cobaan ini ada rahasia Allah yang kita tidak tahu. Karena umur-umur kayak begini dicoba ini kayak orang sudah luar dewasa. Waktu itu saya punya pemikiran pribadi. Setelah itu alhamdulillah beberapa hari kemudian saya bersedekah. Ini keajaiban sedekah ini. Sedekah. Saya sudah niatkan memang. Saya sedekah ini kalau memang betul-betul anak saya ini punya memang orang-orang jadi orang yang berhasil. Dengan sedekah ini mudahkan langkahnya. Masya Allah. Tapi memang sedekahnya itu tidak tanggung-tanggung. Oh, Masya Allah. Ikhlas karena Allah. Setelah itu urusannya Allah. Alhamdulillah dengan sedekah itu 2 hari atau 3 hari kemudian dari Istanbul, dari kampus telepon anak saya, beasiswa murni. Beasiswa sampai S3 lagi akhirnya. Waktu S2-nya ini cerita S2-nya waktu itu. Beasiswa murni, bahkan ditinggalkan tempat tinggalnya di asrama khusus. Di sana. Jadi ya itu memang kalau kita bicara sedekah itu keajaiban sedekah itu luar biasa. Masya Allah. Nikmatnya itu luar biasa. Dan jalan keluar. Iya. Masya Allah. Itu yang artinya akhirnya dia bertahan di Kairo, sekarang lanjutkan ke S3. Itu juga beasiswa. Beasiswa. Allahu Akbar. Beasiswanya. Karena pas dia S3 kan kuliah S2-nya 1 tahun lebih. Tidak 2 tahun ya? Tidak, 1 tahun lebih. Cepat. Karena dia pikir nganggur lagi. Dia lanjut S3. Kebetulan profesor, kan enggak tahu ya kalau bicara profesor dekat dengan dia itu itu sangat luar biasa. Kasih sayangnya tinggi gitu. Ada perhatian khusus. Ada perhatian khusus. Masya Allah. Itu ini maaf.
Itu artinya kalau saya melihat ini dari semangat ibu dan ayahnya, bagaimana ingin mengembangkan dunia pendidikan, mendorong perubahan di tanah ini, dan Allah berikan hadiah lahirnya generasi-generasi yang juga konsen di dunia pendidikan. Nah sekarang ibu sudah konsen di madrasah ini, madrasah. Sudah berapa tahun di MI ibu? Mau masuk 5 tahun. Mau 5 tahun ini, iya. Menjabat sebagai diamanahi. Alhamdulillah kemarin anak saya itu yang S3 ini. Ya, yang lagi selesaikan doktoral ini. Ada lomba baca kitab ulama di sana. Alhamdulillah beliau juara 1. Ulama di Kairo? Ulama di Kairo, beliau juara 1. Oh, Masya Allah. Itu sudah tidak bisa kata-kata sudah. Masya Allah. Duh, luar biasa. Allah berikan kemudahan. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, dia juga hadiahnya koin emas. Masya Allah. Ini bukan kita cerita membanggakan anak. Ini sebetulnya ini berbagi. Ini saya juga minta untuk menjadi inspirasi bagi kaum muslim yang lain. Iya. Bagaimana ini menjadi pendorong bagi pendengar, pemirsa untuk memotivasi anak generasi kita di dunia pendidikan. Ya gitu. Nah, Ibu tentu suka duka banyak di madrasah ini menghadapi guru, menghadapi siswa yang begitu banyak. Karena kalau saya tahu Al-Ma'arif termasuk madrasah yang cukup berprestasi di Kota Sorong. Kalau selama Ibu berapa prestasi yang telah ditorehkan begitu anak-anak dari Iya. Artinya begini, alhamdulillah madrasah yang ada di Kota Sorong ini dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Sorong, baik SD maupun sekolah-sekolah Kristen atau apa itu, madrasah. Memang madrasah bersaing. Kemarin itu LCC Lomba Cerdas Cermat tingkat kota, semua yayasan Islam yang raih. Oh begitu? Iya, jadi mengalahkan beberapa sekolah semua yang ada di Kota Sorong. Madrasah dan setingkatnya. Madrasah. Kita madrasah Al-Hidayah, kemudian SD Muhammadiyah, Al-Ma'arif. Iya. Masya Allah. Ya itu kan tergantung pimpinannya. Iya, tergantung bagaimana memanage dan pembinaan bagi anak-anak. Iya, artinya kan begini Ustaz, kalau kita bicara pemimpin kan dalam Al-Quran kan ada ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil minkum. Di sini wa ulil amri minkum kan dikatakan kepala sekolah misalnya di sekolah kepala sekolah. Di sekolah kepala sekolah. Ya, jadi kami itu pimpinan cuma mengarahkan guru-guru, bagaimana supaya membangun semangat. Ya, semangat. Tetap kita madrasah kalau bisa berada di depan. Ya. Kita buktikan bahwa madrasah Al-Ma'arif ini kan sekolah yang tertua. Nah, bagaimana sekolah ini bisa menjadi contoh madrasah yang ada di Kota Sorong. Dan sekolah-sekolah setingkatnya. Iya, alhamdulillah sudah terbukti. Alhamdulillah. Artinya itu tentunya berasa prestasi. Saya sempat juga mengikuti dan menikmati bagaimana anak-anak MI Al-Ma'arif itu berpacu meningkatkan kualitasnya dengan MI dan SD setingkatnya. Iya, luar biasa. Memang guru-gurunya itu kita kasih binaan. Jadi kita datangkan pemateri, guru-guru secara berkala ada bimbingan. Iya. Kadang-kala pemateri dari dinas, pertukaran ilmu kan. Iya. Sehingga bisa artinya bahwa kemudian menghadirkan anak-anak didik yang bisa bersaing, gitu ya. Jadi anak-anak guru yang berkualitas akan menghadirkan anak-anak yang berkualitas juga. Artinya kalau saya melihat seperti ibu ini, ibu yang punya semangat dengan Al-Ma'arif yang punya semangat melahirkan anak yang punya semangat juga, dan akhirnya sekarang bisa S3 itu. Tentunya kan diawali dari keluarga. Ya, itulah. Itu dari keluarga. Luar biasa semangatnya. Tentunya kan berdoa juga. Ya, ada ikhtiar dengan doa dan amal. Ya. Kemudian bukan berdoa saja, tapi mempraktekkan. Ya, kalau kita berbicara karakter kan bukan bicara saja, betul, tetapi melaksanakan. Contoh. Terutama itu dalam keluarga. Anak berhasil itu kalau di keluarga itu tidak ada komitmen. Jadi itu kalau di sekolah juga begitu ya? Sampai ada pertemuan-pertemuan dengan wali murid
begitu? Oh iya. Evaluasi. Iya, evaluasi. Biasa kalau kita pertemuan dengan orang tua murid, kita bicarakan secara transparan saja. Ya, sampaikan seperti ini itu. Anak didik ini mau yang sekarang atau yang lalu, zaman lalu. Otomatis kalau yang sekarang kan manja. Iya. Kalau yang kita pakai dulu sedikit dikorek anaknya. Takut kan? Iya. Nah, yang bikin pembelajaran tidak maju orang tua sebenarnya. Banyak yang begitu terjadi. Banyak manja. Ada sedikit kalau anak yang dicolek lapor polisi itu ya. Lapor polisi. Saya sudah. Iya. Pernah terjadi begitu, Bu? Pernah. Astaga. Saya cuma diancam dengan wartawan. Kalau enggak saya enggak mau juga. Persoalannya ini apa sebenarnya? Akhirnya kan orang tua itu malu sendiri kan. Harusnya kan persoalan di sekolah disesuaikan internal. Internal sekolah. Guru tidak bisa menyelesaikan, baru kepala sekolah. Kepala sekolah tidak menyelesaikan, berarti lari ke sana. Ini mau langsung saja ini. Tapi alhamdulillah juga ujung-ujung menyesal juga. Iya. Artinya pelajaran pemirsa. Iya. Ini persoalan dunia pendidikan ini tidak sesimpel di zaman saya dan kita dulu ya. Sekarang kita banyak ujian dan godaan. Karena itu memang jangan kemudian ada persoalan di sekolah lalu kemudian buru-buru dibawa ke ranah hukum tanpa komunikasi ya, komunikasi. Nah, itu makanya silaturahminya. Iya penting. Tapi pertemuan dengan wali-wali murid itu berkala dibuat, Bu ya? Iya, pertemuan. Jadi misalkan pertemuan siswa baru ya. Memang kan siswa baru itu mengawali sampai di kelas 6 kan. Ya. Di awal kita sudah sampaikan. Ya. Bapak Ibu sudah menitipkan anak di sekolah kami. Berarti itu adalah tanggung jawab kami. Iya, benar. Sewaktu-waktu misalnya anak itu bertengkar atau berkelahi, itu kan anak-anak saja. Nggak perlu orang tua campuri. Benar. Kalau orang tua campuri baku bombe. Baku bombe. Baku baul ke hukum. Nggak layak tuh. Habis orang tua baku bombe, anak yang berkelahi tadi sebentar bermain lagi. Cari lagi. Nah, ini yang kadang-kala kelemahan orang tua itu di situ. Betul. Ini namanya orang tua milenial. Kalau kita bicara pendidikan, sebenarnya pendidikan yang berhasil kalau menurut saya ya, anak takut sama orang tua. Kalau anak sudah takut sama orang tua, berarti dia takut ke guru dan dia takut dengan pelajaran. Tidak mengerjakan PR takut, tidak takut sehingga ada tanggung jawab yang dia harus selesaikan. Nah, seperti itu. Tapi untuk dunia sekarang anak-anak kan tidak takut. Berarti orang tua tidak berhasil. Kan begitu kan? Iya, artinya ini perlu kolaborasi ya. Bahwa dunia pendidikan ini jangan orang tua hanya menitipkan anak di sekolah lalu berharap anak bisa jadi baik. Tanpa kemudian orang tua tidak buat pembimbingan, pengarahannya. Harus dari rumah dulu. Kalau misalkan ada tugas yang dikasihkan guru, orang tua tidak bisa bekerja karena mungkin bukan basisnya, bisa datang ke rumah guru. Dan itu saya sudah sampaikan di awal pembelajaran. Kalau mau maju, satu jangan malu. Ke guru itu anggap saja silaturahim. Mudah-mudahan dan silaturahim itu anak kita itu ya bisa termotivasi. Iya, benar. Tidak tahu menjadi tahu. Benar. Kan harus cari tahu. Kalau tidak cari tahu, apa yang bisa? Artinya Ibu termasuk, kalau di tingkatan MI dan SD ada berapa kepala madrasah yang ibu-ibu yang perempuan? Kalau untuk MI-nya kepala madrasah sudah 3 ya. 3? 3. Oh gitu. Karena madrasah ada 10 sekarang. Iya, bukan 11, 10 ya? 10. Yang 10. Perempuan 3. Yang lain semua laki-laki. Al-Hidayah 1, Al-Islah 1, Al-Ma'arif 1. Al-Islah sekarang ibu? Ibu. Oh begitu. Dengan Al-Ma'arif. Masya Allah. Artinya ini memberikan gambaran bahwa di tangan ibu-ibu sesungguhnya memang peran dunia pendidikan dititipkan lebih utama. Karena apalagi ibu-ibu bersentuhan langsung dengan anak-anak. Lebih paham tentang karakter anak-anak. Mungkin Ibu sebelum kita closing, ada pesan-pesan untuk bagaimana pengembangan anak-anak kita nih? Kepada pemirsa yang... Kalau kita lihat pendidikan sekarang anak-anak itu lebih cenderung ke guru-guru yang seperti kayak pelajaran agama misalnya,
bahasa Arab bentuk dalam suatu lagu tuh. Oh begitu. Supaya anak tuh bermain sambil dia bernyanyi. Oh, berarti guru harus mencari model bagaimana? Model-model pembelajaran kan seperti kalau bahasa Arab ya. Sarun rambut Ainun. Pokoknya dimodifikasi bagaimana model. Lagu-lagunya. Kalau hubungannya dengan kurikulum Merdeka sendiri itu masuk terkoneksi dengan model pembelajaran begitu? Iya, kan pembelajaran agama. Kalau untuk pembelajaran agama kurikulum Merdeka kami belum. Belum. Itu masih pembelajaran lama. Gitu. Yang penting bagaimana semua terbangun ya antara itu tergantung gurunya sebenarnya mendesain pola pembelajaran itu supaya anak-anak lebih mudah paham. Dan ini cerita tentang guru ya, karena saya juga pernah mengajar. Jadi kita mengajar itu bagaimana apa yang kita ajarkan bisa masuk di dalam hati anak-anak itu. Maka carilah model dan cara ya. Harus bisa, itu kebanggaan tersendiri apabila kita ambilkan materi kemudian anak itu paham caranya seperti apa. Ibu, dengan kondisi tantangan zaman seperti ini, kira-kira bagaimana Ibu punya pesan bagi orang tua khususnya dan bagi dunia pendidikan dengan tantangan zaman bagi pengaruh bagi karakter anak-anak? Artinya kalau kita berbicara karakter, yang tadi saya sudah katakan, karakter itu sudah lama sebenarnya. Cuma karena perkembangan zaman, maka pembelajaran karakter ini muncul. Pembelajaran karakter ini muncul akibatkan tadi IT. Yang saya mau sampaikan kepada orang tua di rumah, pemirsa, jangan terlalu memanjakan anak dengan IT. Karena dengan memanjakan begitu anak itu tidak bisa apa-apa. Tidak terkontrol. Bahkan memang ada beberapa anak yang tidak dikontrol dengan orang tua, dibawa ke sekolah. Kadangkala di sekolah HP-nya ditahan, orang tua juga kadangkala marah. Ada satu-satu seperti itu. Janganlah seperti itu. Fungsi kontrol orang tua penting. Di zaman ini. Iya, artinya kerjasamanya dengan pihak sekolah supaya anak-anak itu bisa tercapai. Apa yang dicita-citakan, harapan orang tua itu insya Allah. Apalagi di Al-Ma'arif ini kan semenjak saya diangkat jadi kepala sekolah, itu kita punya pembelajaran BTA Pak. BTA itu nawaitu kami ya, nawaitu saya ya. Kalau bisa anak-anak setelah selesai dari Al-Ma'arif paling tidak juz 30. Bisa hafal? Bisa hafal. Luar biasa. Masya Allah. Karena itu kita sudah bagi suratnya. Oh begitu. Kelas 1 surat ayat-ayat ini surat kelas ini. Kelas 2 sampai kelas 6. Dia selesai 30, juz 30. Di atas. Juz 30 jadi karena murajaah ulang-ulang terus kan jadi itu harapan kami. Masya Allah. Itu. Baik Ibu Kamat yang kalau hafal Quran kan tentunya orang tua senang ya. Allah. Tidak 30 juz, 1 juz sudah senang. Kita ingin diskusi panjang, nikmat ini enak karena kita ada pengalaman dan bagaimana bagi spirit bagi pemirsa di mana saja bagaimana untuk terus memacu diri, mendorong anak-anak untuk terus bangkit dalam perubahan. Jangan berharap dari sekolah saja, tapi mulai dari rumah membangun karakter anak-anak kita. Begitu Ibu ya? Baik, sebelum kita closing pemirsa jangan lupa ada sisihkan rezeki untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong ini. Semoga ada manfaatnya insyaallah. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan semangat Ibu dan almarhum dan mendorong kita sama-sama untuk terus memacu, menumbuhkan sumber daya manusia dari anak-anak kita untuk lebih baik ke depan insyaallah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.